Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fikri William dari kelas 4C D4 ABG akan menjelaskan tentang perancangan ruang luar dari bangunan hotel. Yang pertama saya menjelaskan tentang detail pagar. Pagar adalah struktur tegak yang sengaja dirancang untuk membatasi atau mencegah gerakan melintas batas yang dibuatnya. Pagar umumnya dibedakan dengan dinding menurut kekokohan instruksinya. Suatu dinding umumnya didefinisikan sebagai pembatas yang terbuat dari batu bata atau beton yang tidak hanya membatasi gerakan melainkan juga pandangan, walaupun definisi ini kadang saling tumpang tindih. Pagar memiliki beberapa kegunaan, misalnya pagar pertanian untuk melindungi hewan ternak dari pemangsa, pagar privasi untuk memberikan privasi, pagar sementara untuk memberikan keselamatan dan keamanan publik pada suatu situs konstruksi, pagar pengaman untuk menghindari pelanggar batas atau mencuri untuk mencegah anak-anak dan hewan peliharaan untuk lari, serta pagar hias untuk mempercantik tampilan rumah, taman, dan lain sebagainya. Susuran tangga atau railing adalah struktur vertikal, biasa terbuat dari kayu, besi, atau kaca, yang digunakan bersama-sama dengan material lainnya untuk membentuk sebuah pagar. Railing merupakan kata serapan dari bahasa Inggris. Dalam perkembangannya, railing digunakan untuk menyebutkan istilah pagar yang berada di dalam suatu rumah. Contohnya yaitu railing balkon atau railing void. Dan ini adalah detail pagar yang saya buat untuk merancang perancangan ruang luar. Di sini saya gunakan bahan batu beton, dan untuk fondasi pagarnya saya gunakan detail menggunakan batu kali. Kemudian saya menjelaskan tentang tata hijau. Ruang luar dapat diartikan sebagai ruang yang dibatasi oleh alam hanya pada bidang. Alas dan dindingnya saja memiliki batas. Untuk atap tidak ada batasnya. Beberapa analisa pada tapak ataupun ruang luar sangat penting untuk diperhatikan. Ruang luar biasanya merujuk pada segala hal yang berada di luar lingkungan bangunan. Perancangan akan merujuk pada taman di luar bangunan, beserta dengan perkerasan seperti jalan setapak, jalan, dan biasanya bisa bila dalam mobil, jalan motor, dan sirkulasi lainnya. Fungsi tata hijau. Tanaman tidak hanya mengandung atau memiliki nilai estetis saja, tapi juga berfungsi untuk meningkatkan kualitas lingkungan. Dan yang ini saya membuat rencana tata hijau untuk perancangan stupa saya. Yang situ saya menggunakan semak atau perdu di bagian samping kanan tapak. Kemudian saya juga menambahkan tanaman hias di dekat tempat depan tapak, dan juga saya menggunakan tanaman pengarah di bagian depan side tapak. Dan kemudian saya bahas tentang fasilitas parkir. Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan dalam jangka waktu yang lama tergantung pada kendaraannya. Dalam menentukan tata letak parkir memiliki beberapa kriteria, antara lain: 1. Parkir terletak pada muka tapak yang datar. 2. Penempatan parkir tidak terlalu jauh dari pusat kegiatan. Dan 3. Tersedianya saran penunjang parkir, misalnya tempat tunggu sopir, tempat sampah. Dan ini saya menunjukkan perancangan basement tempat parkir di stupa saya. Yang di situ saya membuat tempat parkir mobil dan motor, yang tempat parkir mobilnya untuk mobil yang berjumlah 12, dan untuk tempat parkir motor untuk tempat parkir motor yang jumlahnya 28 motor. Kemudian saya membahas tentang pencahayaan. Fungsi pencahayaan pada ruang luar adalah untuk memanfaatkan cahaya terang. Peletakan sumber cahaya dapat dibagi menjadi 3, yaitu: pertama, sumber cahaya di atas manusia; kedua, sumber cahaya setinggi mata manusia; dan 3, sumber cahaya di bawah manusia. Dan ini saya akan menunjukkan perancangan penerangan ruang luar yang saya buat di stupa saya.
Yang di situ saya meletakkan lampu penerangan jalan di sekitar bangunan dengan genset yang diletakkan di tampak depan bangunan, juga panel distribusi dan gardu listrik juga. Yang kemudian sistem plumbing. Sistem plumbing atau plumbing adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan, pemeliharaan, dan perbaikan alat plumbing atau pipa serta peralatannya di dalam dan di luar gedung dengan sistem drainase saniter, drainase air hujan, fan, air minum yang dihubungkan dalam sistem kota. Plumbing atau plumbing memiliki sasaran sebagai berikut. 1. Sanitasi, menciptakan kesehatan masyarakat. 2. Kenyamanan pemakai. Dan 3. Menciptakan rasa aman. Jenis-jenis peralatan plumbing dapat dibedakan berdasarkan fungsinya, antara lain: A. Peralatan untuk penyediaan air panas. B. Peralatan untuk penyediaan air bersih atau air minum. Dan C. Peralatan untuk pembuangan. Dan yang ini saya menunjukkan perancangan saya di Stupado tentang sistem plumbing. Kalau dilihat dari baik-baik, saya meletakkan bak kontrol saya di samping kiri tapak dengan pemasangan pipa air tinja, air bersih, dan air lemak masuk ke dalam bangunan. Kemudian juga saya meletakkan peresapan air hujan di bagian depan tapak, dan juga saya meletakkan juga seperti septic tank dan juga sumur air bersih di bagian belakang bangunan. Dan sekian dari saya. Mohon maaf jika ada banyak kesalahan. Minal taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.